Selamat siang, perkenalkan kami dari tim Nefertiti. Pada hari ini, kami akan menjelaskan ajuan program Pos Over Nusantara untuk PT Pos Indonesia sebagai pemenuhan syarat KBMK 2020 Cabang Lomba Manajemen Operasional. Perkembangan e-commerce, khususnya di Indonesia, meningkat secara pesat. Hal ini dapat terlihat melalui tingkat transaksi yang mencapai 140 triliun rupiah pada tahun 2019. Fenomena tersebut yang ditambah dengan keadaan new normal pasca COVID-19 berdampak sangat positif, khususnya pada bisnis jasa pengiriman parsel. PT Pos Indonesia sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bisnis logistik seharusnya dapat memanfaatkan peluang tersebut. Namun, pada kenyataannya, PT Pos Indonesia hanya memiliki market share sebesar 15% pada bisnis pengiriman parsel. Untuk mengetahui alasan rendahnya market share dari PT Pos Indonesia, tim penulis melakukan survei secara daring pada para konsumen e-marketplace. Dalam layanan jasa pengiriman paket secara umum, tim penulis mengidentifikasi bahwa sebuah hal penting yang harus diperhatikan oleh jasa pengiriman parsel adalah bagaimana untuk mengurangi uncertainty yang timbul saat proses pengiriman barang sedang dilakukan. Selanjutnya, untuk preferensi konsumen terhadap PT Pos sendiri, kami mendapatkan bahwa hanya 3,8% dari 80 responden memilih PT Pos sebagai preferensi jasa logistik. Kami juga menemukan bahwa masih banyak responden yang menganggap bahwa pengiriman paket oleh PT Pos relatif lama, serta responden kesulitan mencari counter PT Pos. Melalui riset kualitatif dan kuantitatif, ditemukan dua masalah utama, yaitu preferensi konsumen yang masih rendah dan komplain mengenai pengiriman yang lama dan tracking sistem yang belum akurat. Oleh karena itu, kemudian tim penulis melakukan analisis menggunakan berbagai framework. Porter 5 Forces. Kesimpulannya adalah industri cukup atraktif, namun diperlukan strategi yang tepat sasaran. Value chain analysis. Tim penulis mengidentifikasi masalah dalam aktivitas primer dan juga sekunder, yaitu sourcing yang dilakukan terus-menerus sehingga kurang efektif, dan skill dari staff yang belum rata di seluruh PT Pos Indonesia. Kemudian dari analisis 7S McKinsey ditemukan 4 komponen yang menjadi penyebab masalah dua utama tadi yang disebutkan sebelumnya, yaitu sistem, skill, staff, dan juga style. Kemudian service blueprint untuk mendapatkan visualisasi ketika konsumen sedang melakukan pembelanjaan produk di e-marketplace. Terakhir, setelah analisis internal dan eksternal, tim penulis memetakannya dalam TOS analysis. Strategi utama yang penulis ajukan adalah layanan pengiriman ke seluruh Nusantara berbasis integrated QR code. Tim penulis menawarkan ide program Pos Over Nusantara, sebuah program pengiriman paket ke seluruh pelosok Indonesia yang dikhususkan untuk para pelaku e-marketplace dengan fitur unggulan berupa real-time location tracking selama proses pengiriman barang melalui penerapan integrated QR code. Berikut adalah supply chain management Pos Over Nusantara. Awal proses pengiriman, seller akan memasang QR code yang didapat dari platform marketplace paket yang akan dikirim. Selanjutnya, paket ini akan melewati berbagai macam proses dalam perjalanan supply chain-nya. Selama perjalanan ini, QR code pada paket akan melalui proses scanning secara berkala oleh aktor yang berbeda-beda pada setiap proses yang dilewati. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam setiap proses yang terjadi selama pengiriman paket, QR code akan di-scan secara berkala, setiap memasuki proses yang berbeda. Dalam setiap proses scanning, terjadi penambahan informasi ke dalam sistem integrated QR code. Hal inilah yang membuat status dan keberadaan paket akan terupdate secara otomatis pada platform khusus yang dapat diakses oleh seller dan konsumen. Model kerjasama dengan e-marketplace. Untuk arus produk akan berpindah dari seller ke konsumen menggunakan perantara dari PT Pos Indonesia. Untuk arus informasi, PT Pos Indonesia akan memberikan informasi dalam bentuk real-time location tracking dalam QR code. Kemudian untuk arus pembayaran, konsumen akan membayarkan secara langsung kepada e-marketplace yang kemudian akan disalurkan kepada PT Pos Indonesia. Terakhir, untuk alur service berupa customer relationship service yang bersifat referral. Ada 6 keunggulan fitur Pos Over Nusantara, yaitu harga, real-time location tracking, cashless payment, asuransi pengiriman, pre-arrival notification, dan juga nearest counter. Berikut adalah ilustrasi platform yang dibuat oleh PT Pos Indonesia untuk program Pos Over Nusantara beserta berbagai fiturnya. Manfaat program bagi para stakeholder seperti meningkatkan tracking reliability, kecepatan, keamanan, cashless payment, time efficient, dan juga meningkatkan produktivitas. Berikut adalah mitigasi resiko dan juga potensi dan hambatan yang mungkin terjadi selama keberlangsungan dari program. Dengan initial investment 580 dan menghasilkan net present value 116M dan internal rate of return 11% dan juga payback period selama 6 bulan menunjukkan bahwa program ini sangatlah visible. Sebagai kesimpulan, program Pos Over Nusantara adalah sebuah program unggulan yang mengutamakan diferensiasi sebagai strategi utama yang mampu menjawab masalah yang dialami oleh PT Pos Indonesia. Dalam perancangan makalah dan video, tim penulis menggunakan berbagai aplikasi dan software yang memiliki fitur online collaboration dan real-time editing. Sekian dari tim penulis, semoga ide ini dapat bermanfaat di kemudian hari.